RUU TNI tetap resmi disahkan tanpa menghiraukan protes dari rakyat. Saudara, revisi Undang-Undang TNI telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-15 masa persidangan 2 tahun sidang 2024 hingga 2025 yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 20 Maret. Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat mulanya menanyakan setuju atau tidak para anggota soal RUU TNI tersebut. Ratusan anggota dewan yang hadir pun dengan lantang menjawab dan meneriakan kata setuju. Dan selanjutnya ketukan palu Puan itu disambut dengan tepuk tangan dari para anggota dewan yang hadir pada saat itu. Dalam revisi undang-undang ini mencakup beberapa perubahan signifikan, mulai dari koordinasi institusi, operasi militer selain perang, hingga penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Kemudian perubahan struktur dan koordinasi TNI revisi pertama terlihat pada pasal 3 ayat 2 yang mengubah koordinasi strategis TNI dari Departemen Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan. Penjelasan terkait peran Kementerian Pertahanan dalam perencanaan strategi, anggaran, serta pengelolaan sumber daya pertahanan tetap dipertahankan. Namun, klausul yang menyebutkan TNI berada di bawah Departemen Pertahanan di masa depan sudah dihapuskan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Ribuan personil gabungan amankan demo tolak RUU TNI di depan gedung DPR. Saudara, sebanyak 5.021 personil gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak pengerahan RUU TNI di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 19 Maret. Anggota gabungan ini berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan juga instansi terkait. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan mereka ditempatkan di sejumlah titik di sekitar gedung DPR RI. Ia juga memastikan personil yang mengamankan aksi unjuk rasa penolakan RUU TNI tidak membawa senjata api dan tetap menghargai masa aksi untuk menyampaikan pendapat mereka. Pengamanan juga dilakukan untuk mencegah masa aksi masuk ke dalam gedung DPR RI. Selain itu, Susatyo juga mengatakan dirinya telah mengingatkan semua personil yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif dan tidak memprovokasi maupun terprovokasi, hingga mereka juga harus mengutamakan negosiasi dan memberikan pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan juga keselamatan. Ia juga menghimbau para koordinator lapangan atau korlap dan juga orator untuk menyampaikan orasi dengan cukup santun dan tidak ada memprovokasi massa lebih lanjut.
DPR panggil Menhub Raja Juli soal ladang ganja di Bromo. Saudara, terungkap adanya ladang ganja seluas 6.000 meter persegi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur. Merespon hal itu, Komisi 4 DPR RI berencana menggelar rapat bersama dan meminta pertanggungjawaban dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, rapat tersebut untuk memastikan apakah kejadian serupa juga terjadi di taman nasional lainnya yang ada di Indonesia. Daniel Johan juga menilai sebagai wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah dan TNBTS seharusnya memiliki pengawasan yang super ketat dari Kementerian Kehutanan. Sebelumnya beredar video di media sosial yang menarasikan adanya 59 titik ladang ganja yang berada di kawasan wisata Gunung Bromo. Lantas, narasi tersebut pun dikaitkan dengan adanya larangan penerbangan drone di kawasan tersebut. Dan jika seseorang ingin menerbangkan drone harus membayar senilai 2 juta rupiah. Nyaris diamuk massa, 3 siswa SD di Gresik mencuri motor. Saudara, 3 siswa SD di Kabupaten Gresik nyaris diamuk massa usai tertangkap basah ketika mereka mencuri motor. Aksi ketiga anak tersebut diketahui oleh warga ketika mereka menuntun motor curian di Jalan Harun Thohir, Desa Pulau Pancikan, Kecamatan Gresik, Jawa Timur pada Selasa 18 Maret dini hari. Ketiga pelaku tersebut adalah FN berusia 12 tahun, HR berusia 9 tahun, dan MN berusia 10 tahun. Kemudian dikutip dari Tribun Jawa Timur, ketiga bocah itu pun memang berniat mengambil motor untuk mereka jual. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uwais mengatakan motif para bocah itu adalah agar mendapatkan uang untuk mereka bermain di tempat hiburan arcade atau time zone. Mengejutkannya, mereka mengaku sudah melakukan pencurian di 4 lokasi yang berbeda. Salah satu motor hasil curian mereka diketahui sudah dijual pada orang yang ditemui di jalan dengan harga Rp150.000. Polisi pun masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari tahu sosok yang membeli motor hasil curian itu.
Turki diguncang demo besar-besaran. Saudara, ribuan warga Istanbul turun ke jalan pada Rabu malam untuk memprotes penahanan wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu yang dituduh melakukan korupsi dan juga memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Penahanan ini dianggap sebagai serangan terhadap demokrasi oleh partai oposisi utama Partai Rakyat Republik. Beberapa jalan ditutup dan juga beberapa platform media sosial pun dibatasi hingga adanya larangan demonstrasi selama 4 hari diberlakukan sebagai upaya untuk menggagalkan protes. Namun, meskipun ada larangan tersebut, banyak orang berkumpul di luar markas polisi Istanbul, balai kota, dan juga di luar markas Partai Rakyat Republik atau CHP pimpinan dari İmamoğlu. İmamoğlu yang merupakan rival dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga calon potensial presiden untuk pemilihan di tahun 2028. Ia ditangkap oleh polisi pada pagi hari Rabu 19 Maret. Penangkapan ini merupakan bagian dari 2 penyelidikan yang melibatkan 106 orang, termasuk juga 2 wali kota distrik dari CHP dan juga sejumlah pembantu İmamoğlu. Tuduhan yang diajukan mencakup korupsi dan juga keterlibatan dengan PKK yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Ankara dan banyak negara barat. Penangkapan İmamoğlu terjadi di tengah tindakan keras yang lebih luas terhadap tokoh-tokoh oposisi yang telah dikritik sebagai tindakan bermotif politik dalam upaya untuk membungkam perbedaan pendapat. Bahkan sehari sebelumnya, Universitas Istanbul mencabut gelar sarjana wali kota İmamoğlu yang merupakan persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum menurut hukum Turki. Untuk itu, Özgür Özel, pemimpin CHP berbicara di depan puluhan ribu pendukung di luar kantor pemerintahan kota untuk menyerukan dukungan untuk İmamoğlu. Vatanımıza, atamızın bize emanet ettiği güzel cumhuriyetimize el ele verip birlikte sahip çıkacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonumuzda yanımızda olun. Her zaman birlikte olmaya devam edelim. Alnımız ak, başımız dik. Kabullen.